Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 1, subtema 3 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 1. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 1 subtema 3 pada pembelajaran ketiga halaman 142. Silahkan adik-adik membaca bacaan pada halaman 142 sampai halaman 144. Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 145. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Ayo sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 145. Berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut diantaranya 1. Nelayan, 2. Pertambangan minyak lepas pantai, 3. Berbagai sektor usaha wisata, pegawai hotel, warung makan, toko cenderamata, penyewaan perahu dan alat-alat permainan air, penjual tiket, pemandu wisata, dan lain-lain. 4. Pelayaran, 5. Berbagai sektor usaha di pelabuhan. Berikutnya pada Ayo Menulis halaman 146. Ada dampak positif, tentunya juga ada dampak negatif. Coba ceritakan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Jawab. Dampak positif memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya memiliki keberagaman dan kekayaan budaya, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Sedangkan dampak negatifnya tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan, hasilnya rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Selanjutnya pada Ayo Menulis halaman 147. Susunlah laporan singkat mengenai clipping yang telah kamu buat. Kemudian presentasikan di hadapan guru dan teman-temanmu. Format laporan sebagai berikut. Mari bersama-sama membuat laporan pada halaman 147. Laporan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Kehidupan ekonomi. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Dalam kehidupan ekonomi, masyarakatnya mengandalkan perikanan dan pariwisata kelautan sebagai pendapatan masyarakat. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut antara lain sebagai berikut. 1. Nelayan, 2. Pertambangan minyak lepas pantai, 3. Berbagai sektor usaha wisata, pegawai hotel, warung makan,
toko cindramata, penyewaan perahu dan alat-alat permainan air, penjual tiket, pemandu wisata, dan lain-lain. 4. Pelayaran. 5. Para petambak ikan dan udang. 6. Berbagai sektor usaha di pelabuhan. 7. Petani garam dan petani rumput laut. 8. Penyelam yang mencari teripang. 9. Pengrajin kayu yang memanfaatkan pohon di hutan bakau. 10. Petani budidaya kerang mutiara laut. 11. Pemandu wisata alam bawah laut. 12. Pekerja di perusahaan yang mengelola air laut dengan menggunakan sistem osmosis balik agar diperoleh air yang layak konsumsi. 13. Para pengusaha pembuat kapal dan jaring. 14. Para pengrajin kerang. 15. Jasa penyeberangan laut. Kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, masyarakatnya lebih terbuka dan ramah terhadap masyarakat pendatang, karena banyak dari mereka yang datang dan singgah di pelabuhan-pelabuhan atau bahkan migrasi dan menetap setelah tiba. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan dalam kehidupan sosial. 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga lain. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. 2. Terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. 5. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Adik-adik kelas 5 yang hebat, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu, bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Selanjutnya pada Ayo Membaca halaman 148, silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Kemudian pada halaman 150 kita akan mencari ide pokok dari bacaan tersebut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 150. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Jawab paragraf 1. Ide pokoknya, kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Paragraf kedua, ide pokoknya, penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Paragraf ketiga, ide pokoknya, Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Paragraf 4, ide pokoknya, Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Paragraf kelima, ide pokoknya, Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dengan lintas laut. Paragraf 6, ide pokoknya, pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit, kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Lalu pada halaman 151, paragraf ketujuh, ide pokoknya, dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu.
Paragraf ke-8. Ide pokoknya, pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Dan pada paragraf ke-9, ide pokoknya, pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia, dikarenakan pemerintahan kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Selanjutnya pada Ayo Berlatih halaman 152. Untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain. Coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 155. Pemilihan ketua kelas mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Perayaan Hari Besar Keagamaan mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, karena mengakui persamaan derajat dan hak setiap manusia tanpa membedakan. 3. Persatuan Indonesia, karena menjunjung tinggi persatuan Indonesia. 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perayaan Hari Besar Agama berarti melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Gotong royong mencerminkan sila 1. Kemanusiaan yang adil dan beradab, karena gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 2. Persatuan Indonesia, karena memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena suka memberi pertolongan kepada orang lain. Musyawarah mufakat mencerminkan sila 1. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, karena dengan musyawarah mufakat berarti tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 2. Persatuan Indonesia, dengan musyawarah mufakat berarti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kita menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Menjenguk orang sakit mencerminkan sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa, karena setiap manusia harus menyayangi sesama makhluk Tuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, karena mengembangkan sikap tenggang rasa. 3. Persatuan Indonesia, karena dengan peduli terhadap penderitaan orang lain akan memperkuat persatuan. 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjenguk orang sakit berarti berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Berikutnya pada Ayo Menulis halaman 155. Kita akan mencoba membuat laporan. Berikut adalah contoh laporan mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penyusun Edo, Lani, Dayu, dan Udin, hari atau tanggal 19 Agustus tahun 2020. Isi laporan: pemilihan ketua dan pengurus kelas 5 SDN 1 Nusantara.
Saat-saat pengenalan lingkungan sekolah tahun ini, saya dan teman-teman di kelas 5 dikenalkan oleh Pak Guru tentang pengambilan keputusan melalui pemungutan suara seperti yang ayah dan ibu saya lakukan waktu memilih presiden dan anggota DPR pada bulan April lalu. Calon ketua dalam pemilihan ketua di kelas 5 atau kelas saya antara lain Udin, Siti, dan Lani. Calon-calon tersebut diusulkan oleh semua teman-teman di kelas setelah Pak Guru menanyakan siapa yang dicalonkan menjadi ketua kelas. Proses selanjutnya, Intan dan Rafael disuruh Pak Guru untuk menjadi panitia pemungutan suara. Pak Guru membagikan kertas yang berisi foto seluruh calon ketua dan dilipat rapi. Pak Guru menerangkan urutan pemilihan ketua kelas dengan cara pemilihan umum mirip pemilu bulan April kemarin, katanya. Adapun peralatan yang dibutuhkan dalam pemilihan ketua kelas kali ini yaitu 1 kertas suara, 2 kotak suara, 3 bilik suara, 4 ballpoint yang rusak untuk mencoblos, 5 tatakan styrofoam bekas yang dibuat kotakan, 6 tinta bot marker menandai yang sudah mencoblos. Proses pemilihan ketua kelas 1, saya dan teman-teman bergantian satu persatu menuju bilik suara setelah sebelumnya diberi sebuah kertas yang sudah dilipat, di dalamnya ada foto calon ketua kelas. 2, saya memilih calon pilihan saya dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya yang tahu apa yang saya pilih. 3, kemudian saya lipat kembali dan saya masukkan ke dalam kardus kotak suara dan saya disuruh menandai jari ke tinta. 4, setelah semua selesai memilih kotak suara dibuka dan kami semua menghitung dipimpin oleh Siti dipandu Pak Guru. 5, hasil perolehan suara ditulis di papan tulis. 6, peserta yang memperoleh suara adalah Siti karena 30 siswa dan Siti memperoleh 20 suara. Semua teman sepakat dan menerima dengan keputusan ini. Kata Pak Guru, yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak. 8, berikutnya Siti memilih wakil dan pengurus kelas lainnya untuk mendampingi tugas di kelas. Demikian laporan yang saya buat tentang pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya pada Ayo Renungkan halaman 156. Dengan mempelajari letak geografis dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Namun juga perlu diingat bahwa dengan kondisi tersebut akan banyak terjadi penyerapan, pertukaran, peleburan, percampuran, dan pembauran nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilih dan memilah nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Bagaimana sikapmu terhadap masuknya nilai dan budaya dari daerah atau negara lain? Jawab, salah satu dampak masuknya budaya asing adalah westernisasi, sebuah anggapan meniru-niru budaya negara barat atau bangsa asing. Sikap kita terhadap fenomena tersebut adalah kita harus bisa menyaring nilai-nilai positif dari fenomena tersebut dan sebisa mungkin menghindari dampak negatifnya. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.